Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan sebuah proyektor biled dari JTZ atau JT Store, yaitu sebuah proyektor biled dengan brand JTZ, tipenya Titan 1.1, powernya 50/60 watt. Untuk lensanya dia pakai 2,5 inci, namun untuk tipe Titan 1.1 ini ada yang lensa 3 inci juga. Harganya sendiri tergolong cukup murah untuk spek seperti ini, di 50 watt powernya. Harganya 448.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari proyektor biled Titan 1.1 dengan power 50/60 watt. Harganya 448.000. Apakah rekomendasi untuk digunakan? Simak terus video ini. Kalau untuk dusnya di sini simple saja dan standar untuk sebuah proyektor biled yang pada umumnya ya. Untuk lengkapannya sama seperti proyektor biled lainnya, ada ring socket, berarti dia bisa PNP pemasangannya di headlamp H4, HB3, HB4, ada H7, H11, H16, H8, H9 juga bisa ya. Untuk lensa 2,5 inci dia nggak pakai sistem bracket Hella. Di dalam dusnya sudah ada satu piece proyektor biled Titan 1.1 nya, harga 448.000 itu untuk satu piece-nya. Oke, jadi untuk desain dari proyektor bilednya seperti ini. Ini mengingatkan saya sama Vinic P25. Ya, ini mirip sekali dari bentuk bodinya, ini sangat mirip sama Vinic P25 ya. Bedanya cuma di warna bodi ini saja, warna bodi heatsinknya. Kalau Vinic P25 warnanya hitam, ini warnanya silver ya. Jadi cuma beda di situ sih. Kipasnya di bagian bawah dengan ukuran 4 cm. Lensanya 2,5 inci blue lens. Dan ada yang berbeda ya dari proyektor biled ini. Kalau misalnya kalian samakan dengan Vinic P25, bedanya di chips emitter LED-nya yang digunakan pada proyektor biled ini. Dia lebih unggul sih. Nanti kita coba lihat emitter LED-nya ya. Drivernya dia eksternal. Untuk drivernya dia nggak mirip sama Vinic P25. Untuk bentuk dari drivernya dia beda ya. Untuk soket dari driver ke bilednya dia sudah pakai yang waterproof atau anti air. Jadi untuk drivernya dia bisa dilepas pasang, dan di sini hanya ada dua input kabel untuk merah positif low beam, hitam negatif low beam. Solenoidnya ada di bagian ini. Yang positif negatifnya bisa di random ya. Kalau saya perhatikan untuk build quality-nya di sini standar sih untuk sebuah proyektor biled yang harganya di bawah 500.000. Solenoidnya dia sudah pakai yang model bagus punya ya, seperti ini. Cut off-nya dia flat atau datar nih. Harganya 448.000 dan dengan spek seperti ini sudah worth it ya. Tapi kita coba lihat bagaimana outputnya, apakah dia worth it untuk digunakan. Dalam video ini saya akan coba ukur lumensnya dan tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Saya coba dulu ukur dimensinya, panjang keseluruhan dari depan ke belakang. Sebenarnya kalau untuk dimensinya sama Vinic P25 kemarin pernah saya review ya, tapi di sini coba saya tampilin atau saya coba tunjukkan panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung drat socketnya dia 14 cm. Kemudian kalau ingin memperhitungkannya ke ruangan headlamp, kita hitung dari sini ke ujung lensanya. Ini di 11,7 cm ya. Lebar keseluruhan, untuk lebar keseluruhan dia 8,5 cm. Kemudian kalau tinggi keseluruhannya dia di 7,1 cm. Untuk lensanya dia pakai 2,5 inci ya. Oke, lensanya 2,5 inci blue lens. Dan saya ada nemu komentar di kolom komentar video saya kalau Vinic P25 itu nggak bisa pakai cover surut yang 2,5 inci ya. Kebetulan untuk proyektor biled Titan 1.1 ini mirip sama Vinic P25. Saya akan coba tunjukkan sebenarnya untuk cover surutnya dia memang pakai yang 2,5 inci ya. Contohnya di sini saya coba pakaiin cover surut yang model BMW klasik. Untuk proyektor biled lensa 2,5 inci dan ini juga lensa 2,5 inci. Biasanya kan kalau untuk pemasangannya yang di bagian titik LED-nya di bagian bawah ya, ini posisinya di bawah. Kalau kita pasang ininya di posisi bawah, maka dia nggak masuk nih. Dia terhambat sama lubang bautnya di sini ya. Dia nggak masuk seperti ini.
ada penghambatnya. Kalau dipaksa ini sih sebenarnya dia bisa ya, tapi ini lubang bautnya nggak masuk nih, nggak pas dan nggak sesuai. Caranya itu dibalik, ini posisi titik LED-nya di atas seperti ini. Nah, ini posisi titik LED-nya di atas seperti ini, jadi dia bisa dipasang, kemudian kita tinggal baut. Nih posisi bautnya dia sesuai ya nih ya, bawah atas juga sesuai. Nah, ini bisa kalian perhatikan dia sesuai. Jadi untuk pemasangan di proyektor biled Titan 1.1 ini atau yang Phoenix P25, kita pasang secara kebalik seperti ini ya. Intinya untuk proyektor biled Titan 1.1 ini dia pakai cover surround tetap yang 2,5 inci. Nah, sekarang kita coba lihat dulu untuk real power pada proyektor biled ini yang di sini ditulis 50/60 watt. Berarti low beam 50 watt, high beam 60 watt ya. Oke, sekarang kita coba lihat hasil real powernya. Di sini saya siapkan power supply 12 volt DC, tegangan yang saya gunakan di 13,4 volt, tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Untuk proyektor biled Titan 1.1 ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt untuk baterai mobil atau motor yang 12 volt DC. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di low beamnya berapa watt di sini. Oke, di sini start di 50 watt untuk proyektor biled Titan 1.1 dengan power 50 watt per 60 watt, start di 50 watt. Sekarang sudah 49,8 watt, masih bisa dibilang 50 watt ya. Jadi dia memang untuk real powernya pada saat start di 50 watt. Oke, di sini sudah di 49,7 watt, masih bisa dianggap sih 50 watt ya. Untuk high beamnya, high beam di 62, sekian watt, berarti startnya tadi di 63 watt ya. Low beam di 49 di 50 watt, high beam di 61 watt. Oke, di 49,4 watt ya. Oke, jadi untuk proyektor biled Titan 1.1 ini powernya itu stabil di angka 46 watt ya. Sini kalian bisa perhatikan powernya stabil di 46,4 watt. Hasil cahayanya masih terlihat terang. Kalau untuk high beam di 58 watt, 57,9 watt, masih bisa dibilang 58 watt ya. Low beam 46 watt. Oke, jadi untuk stabil pada proyektor biled Titan 1.1 ini powernya stabil di 46 watt ya. Kemudian untuk panasnya ini tergolong cukup dingin sih. Ini di 50-an derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 51. Di ballnya ini di 30-an derajat Celcius ya. Kalau yang di dekat emitter LED-nya di sekitar 51 derajat Celcius. Di bokongnya ini di 47, 48. Di bagian samping 49, tapi ini enggak panas ya. Ini masih bisa saya pegangin lama. Ini nyalanya sudah lebih dari 15 menit ya. Sekitar 20 menit lebih sudah ada nyalanya. Tapi ini enggak terlalu panas, panasnya itu enggak menyengat ya. 47 paling mentoknya berarti tadi di 51 ya, 51 derajat Celcius. Oke, jadi ini cukup teredam dengan baik ya untuk panas pada body biled Titan 1.1 ini. Luar biasa sih. Untuk powernya memang sedikit ini ya. Sekarang sudah 45 ya, tadi 46, masih bisa dibilang 46 sini. Oke, ini mungkin penyaluran arusnya kurang lancar. 46 watt. Dari startnya tadi di 51 ya, turunnya cuma 5 watt dan nggak banyak, masih tergolong stabil lah untuk powernya seperti ini, nggak sampai 10 watt. Oke, 46 watt untuk stabil pada power Titan 1.1 ini. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk dari emitter LED-nya, karena kalau di lapak penjualannya itu dijelaskan proyektor biled Titan 1.1 lensa 2,5 inci power 50 watt ini dia pakai
emitter LED 12 core atau 12 LED ya. Nanti kita coba lihat. Ini saya lepas dulu bol atasnya untuk melihat bagaimana chips emitter LED-nya. Oke, jadi untuk baut pengunci bolnya sudah saya lepas. Ini nggak saya lepas untuk lensanya karena cuma ngintipin di emitter LED-nya. Nah, ini bisa kalian perhatikan untuk chips emitter LED-nya dia pakai yang 12 core. Bisa kalian perhatikan untuk kotak-kotak LED-nya ya, ini 1 2 3 4 ke atas, 3 ke samping. Jadi 12 core ya. Atau ini pakai yang model 7070. Jadi dia nggak pakai yang 3570 atau 4570. Untuk emitter LED-nya ukurannya besar ya, yang 7070. Nah, ini yang membedakan dari Vinic P25, dia lebih besar untuk chips emitter LED-nya. Nah, selanjutnya kita coba lihat untuk lumens pada proyektor biled Titan 1.1 lensa 2,5 inci ini, dan kita coba lihat bagaimana outputnya disorot ke jalan. Apakah untuk emitter LED-nya yang besar seperti ini akan sangat bagus cahayanya. Kita coba lihat dan jangan kemana-mana. Jadi untuk proyektor biled ini kita akan coba hitung untuk jumlah luxnya. Tapi sebelum itu kita coba analisa untuk output cahayanya kalau disorot ke dinding seperti ini. Di sini saya perhatikan untuk di bagian low beam dia karakter cahaya sama seperti P25 dari Vinic ya. Tapi untuk bagian ketebalan cahaya di tengahnya ini dia lebih lebar ya. Ini dikarenakan dia pakai chips yang 12 core, makanya bisa lebih lebar untuk kepadatan cahaya di bagian tengah. Di sini cut off-nya flat atau rata ya, dan ketajaman cut off-nya ini benar-benar tajam, super tajam. Untuk blue lens-nya ini terlihat jelas di bagian tengah. Di bagian samping memang ada efek-efek birunya ya, tapi agak sedikit tipis. Untuk di high beam, kalau untuk karakter cahaya high beamnya dia nggak sama persis sama Vinic P25, sedikit agak beda. Kalau yang Vinic P25 bukannya sedikit lebih lebar, tapi bukannya ini sebenarnya dia dari sini, mulai dari sini. Kalian coba perhatikan, tapi dia lebih dominan ke sini untuk bukan yang lebih tingginya. Namun kalau diperhatikan ya agak sedikit lebih sempit, tapi nggak terlalu parah sih, masih terbilang oke untuk bukan high beamnya. Tingginya di sini standar, bisa kalian perhatikan ya, terangnya mantap sih di sini. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak pengukuran 5 meter dari dinding sana ke proyektor biled ini, dan sudah saya tunggu selama 15 menit lebih untuk mencapai power yang stabil, pertama di bagian low beamnya dulu. Saya coba ukur dulu yang di bagian cahaya tipis-tipisnya ya. Di sini untuk bagian tepi-tepinya tergolong cukup tinggi ya, 1400 sampai 1500 lux. Di bagian bawahnya sini di 13.000 lux. Oke, jadi bagian tepi dan bawah tergolong bagus untuk jumlah lumensnya. Kita coba di bagian tengahnya. 4500, 4587 lux, 4600. Kita coba ke hasil maksimalnya ya. Oke, jadi di sini yang saya dapatkan untuk jumlah lumens di low beam untuk proyektor biled ZTZ Titan 1.1 di 4659 lux. Ini sedikit lebih tinggi dari yang Vinic P25 ya. Namun di sini karakternya yang bagian padat tengahnya bisa lebih lebar lagi sih. Mantap. Sekarang kita coba yang high beamnya. Di sini untuk bukan high beamnya sedikit berbeda karakter cahayanya sama Vinic P25 ya. Tadi low beam 4659 lux, kita coba high beam. Langsung ke pengukuran maksimal ya. Oke, untuk high beamnya sama low beam tergolong sama di 4600an lux. Ya memang sedikit lebih rendah, tapi ya masih tergolong sama 4600 lux sih untuk high beam dan low beam.
2625 lux ya untuk high beamnya. Jadi high beam dan low beam itu tergolong sama untuk jumlah lumensnya. Ini mengingat dia menggunakan satu chips emitter LED, makanya low beam dan high beam bisa sama untuk jumlah lumensnya. Tergolong bagus untuk jumlah lumens segini di 4625 lux untuk proyektor biled yang harganya masih di bawah Rp500.000. Sekarang kita coba bagaimana hasilnya di jalan. Oke, jadi untuk proyektor biled ini yang sudah saya sorot ke jalan, hasil outputnya seperti ini ya. Wow, ini luar biasa ya. Tapi ini persis sih sama P25 kemarin. Untuk rata cahayanya juga ini mantap ya. Tergolong rata, dan bisa kalian perhatikan untuk jauh sorotannya di low beam. Jelas saja ini jauh ya sorotannya ya. Bisa kalian lihat. Lalu untuk high beamnya seperti ini. High beamnya memang nggak terlalu lebar-lebar sekali bukaannya yang di bagian tengahnya ya. Tapi ini sudah cukup sih menurut saya. Untuk jauh sorotannya juga mantap. Ini bisa kalian perhatikan untuk jauh sorotannya. Untuk terangnya juga bisa kalian lihat. Hasilnya merata, dan satu hal lagi untuk cut off nya ini benar-benar super tajam ya. Ini cut off nya tajam sih. Harganya 448.000. Ini sudah termasuk rekom ya. Untuk proyektor biled dengan power di 50 watt, stabil di 46 watt, dan lumensnya tergolong cukup tinggi di 4600 lux ya. Hasil outputnya bisa kalian perhatikan sih. Ini jelas saja terang ya, merata sih cahayanya nih. Untuk proyektor biled Titan 1.1 ini dia bergaransi selama 1 tahun ya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Hasil outputnya ini tergolong terang ya, mantap sih untuk terangnya. Untuk kepadatan cahaya di tengahnya ini dia lebih lebar ya. Bukaan atas bawahnya ini tergolong tinggi ya, ini bisa kalian perhatikan. Bukan atas bawahnya. Luar biasa sih, harganya nggak mahal-mahal sekali, tapi bisa sebagus ini outputnya. Untuk jumlah lumensnya tergolong mantap ya di 4600 lux. Cahayanya sih yang merata. Bagian ujung ke ujungnya yang di atasnya ini lebar sekali bukannya. Nah, bisa kalian nilai sendiri untuk proyektor biled dari JTZ Titan 1.1 dengan lensa 2,5 inci ini. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.